gue benar-benar ke orang tua gue tuh apa ya, benar-benar bisa dibilang tuh merajakan lah gitu. Apa yang dia mau iya gitu, walaupun gue nggak ada, cuman gue nggak pernah bilang, alhamdulillah gue nggak pernah bilang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riz Channel Humble and Respect. Oke guys, inspirator kita kali ini adalah seorang pengusaha muda. Memulai usahanya dari menjual helm dan alhamdulillahirobbilalamin. Percaya nggak percaya, sekarang inilah usahanya guys. Pasti kalian pengen tahu kan gimana sih perjuangannya bisa sampai seperti ini. Terus ikuti Riz Channel. Yuk! Assalamualaikum Bang. Waduh, sehat selalu Bang. Nah ini dia, ini dia Bang Dayat nih, luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Ini teman gue riding. Iya. Teman riding sekarang jadi buka lagi apa nama, jadi YouTuber. Mencoba jadi YouTuber. Jadi Bang, sekarang kabarnya gimana Bang? Alhamdulillah baik. Oh iya, jadi Bang Dayat ini adalah inspirator kita guys. Dia memiliki usaha yang bisa dilihat deh, alhamdulillahirobbilalamin berkahnya. Nah mungkin nanti kita akan mengulik bagaimana sih perjuangan dari Bang Dayat ini bisa menjadi seperti ini terus di Riz Channel. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin banget nih Bang Dayat. Akhirnya bisa ketemu sama Bang Dayat nih Bang. Alhamdulillah juga nih bisa ketemu sama Riz Channel. Akhirnya dia bikin YouTube juga nih dia. Yang dinanti-nanti buat lo semua. Subscribe. Nih Bang Dayat, jadi sekarang kesibukannya apa sih Bang kalau boleh tahu Bang? Bolak-balik ke Stiman, terus nyari motor, beli helm, pulang, ngitung duit. Kan gitu ya? Iya benar Bang. Nah gini Bang, ada satu hal sih yang kadang-kadang gue kenal abang itu kan udah lama lah. Kayak waktu gue jual helm, tiba-tiba lo bilang itu lucu. Udah pertama kali gue ketemu dia tuh, di Burger King ya? Betul, jadi lo bilang bukan itu lo bilang bukan helm gue. Ternyata itu helm apa usahanya bukan. Oh iya. Ternyata nggak pengen buat jualan lah intinya. Nah, jadi itulah pertama kali gue kenal sama Bang Dayat tuh. Jadi lama banget tuh ya Mas? Memulai usahanya tahun berapa tuh Bang? Start gue jualan ya, kalau jualan helm gue 2012 kayaknya. 2012 ya. Itu tahun 2017-an ya mungkin kita ketemu tuh pas lagi jual iya, helm itu. 2017 lah. Sekitar 2017. Nah gini Bang, dengan kesibukan Abang yang sekarang itu sebenarnya cita-citanya Abang tadinya apa Bang? Dulu pilot. Iya, serius. Cuman karena gue pendek, terus pakai kacamata kan dulu nggak boleh kan, terus sama biaya. Enggak jadi jauh-jauh aja lah. Udah gitu gue kuliah nggak sampai lulus kan gue. Terus sampai lulus ya udah, terus pas gue SMA juga kan gue langsung kerja kan. Makanya gue kenapa kuliahnya berantakan ya karena gue sambil kerja juga gitu. Jadi emang perjuangan sih ya bisa sampai seperti ini. Nah terus ini kan seputar dari lo pilot, sekarang buka Stiman, jual moge, cucian, kan nggak nyambung Bang. Sambung-sambungin aja lah, yang penting ada duit, yang penting duit ngalir. Nah itu kan maksudnya jauh banget tuh ya, maksudnya dari lo pilot tiba-tiba lo jadi usaha. Kayak yang gua dengar nih Bang Dayat ini, percaya nggak percaya teman-teman Riz Channel ini memulai usahanya dari jual helm apa gimana Bang? Iya dulu kan gue punya motor lah, intinya gue dulu punya motor Ninja 2.5 tuh, ingat banget gue Ninja 2.5. Gue ikut komunitas yang mana tuh komunitas ada beberapa teman gue yang pakai helm branded lah. Nah ketika itu gue nanya lah, ngulik-ngulik berapa sih harganya segala macam. Nah dari berawal iseng gue beli 1 unit helm, terus gue jual waktu itu, inget banget sampai sekarang gue jual helmnya X-Lite, namanya X-Lite Virovano. Nah itu gue beli sekitar 3 juta lah, gue jual waktu itu 3,3. Nah yang namanya orang masih nggak pernah jualan, terus biasanya kerja gue dapat gaji kan, ini tiba-tiba habis jual ini dapat untung 300.000, gue seneng banget tuh waktu itu. Oh, udah dari itu ditambah juga gue emang waktu itu
pengen banget punya helm mahal lah gitu kan, punya helm mahal. Ya gue beli lagi ya. Terus menerus malah jadi dagang guanya gitu. Maksudnya untuk helm pribadi gue malah waktu itu gue nggak punya. Akhirnya udah gue puterin aja terus puterin lagi gitu. Maksudnya sampai ya benar-benar gue jualan helm gitu. Wow. Oh, jadi berarti emang itu mulainya dari dagang helm itu ya? Dari yang start, tadi memang gue dari alhamdulillah sih bisa sampai sekarang ya karena gue emang awal mula tuh dari dagang helm gue. Kayak gitu. Nah, jadi gini Bang, kadang-kadang kan untuk teman-teman Riz Channel nih, kan kalau misalnya untuk mencoba sesuatu usaha itu kan harus ada basic. Nah, Abang sendiri itu sebenarnya ada basic dagang nggak sih? Marketing mungkin dulu pernah sekolah marketing atau mungkin Nggak ada. Nggak ada. Berjalan aja udah. Gue juga waktu itu kayak pemasaran gitu nggak ini sih. Emang pemasaran yang paling pertama sih ke teman ya. Gue pemasarin cuma sekedar teman klub. Ya masarin begitu aja untuk kayak segi gue belajar segala macam gue nggak ada sama sekali. Berjalan gitu aja. Seiring berjalan waktu gue paham nih. Maksudnya paham gue jualannya dari sini ke sini gitu kan. Kalau untuk benar-benar belajar kayak basicnya gitu gue nggak ada sama sekali. Nah terus gini Bang, itu kan dari sisi perjuangannya Abang nih. Nah terus dari dukungan orang tua sendiri itu gimana sih Bang? Kalau bisa diceritain dari lo mulai sekolah, terus SD, SMP, SMA sampai ini kan dari pilot lo ke sekarang jadi usaha seperti ini kan, itu dukungan orang tua tuh bagaimana sih Bang kepada lo? Dari pilot, nah kesannya nih gue jadi pilot, padahal mah enggak. Bukan dari pilot. Ya bukan, maksudnya kan cita-cita Abang dari kecil itu pengen menjadi pilot. Ya. Nah maksudnya itu emang karena orang tua atau dari Abang sendiri dan tiba-tiba sekarang bisa menjadi seperti ini, itu dukungan orang tua tuh gimana tuh kepada Abang tuh? Gue kenapa waktu itu pengen cita-cita jadi pilot, karena kan bokap gue kerja di Garuda. Gitu kan, makanya ya gue sedikit ada mengetahui lah soal pilot kan, makanya gue pengen, namanya anak kecil dulu kan. Betul. Mau jadi apa sih kalau nggak pilot, dokter, presiden ya kan? Iya, gue waktu itu jawabnya selalu pilot gitu. Cuman pas sudah beranjak dewasa, gue lulus, orang tua sih dulu lebih mendukung gue kerja. Gue dulu kerja di salah satu asuransi, gue dulu kerja. Nah situ orang tua gue setuju, sempat ada tentangan juga gue dari nyokap gue. Karena gue dagang ya, dagang gue diomelin lah gitu, ngapain sih dagang, kenapa, karena kerja enak gitu, maksudnya jenjangnya kelihatan gitu, kalau dagang kan lu nggak kelihatan, nggak ada, maksudnya kayak nggak ada jenjang lah, kayak nggak ada asuransi, terus nggak ada tunjangan segala macam, kalau misalkan dagang kan nggak ada, maksudnya benar-benar udah begitu aja udah gitu. Gue sangat ditentang sih sama nyokap gue itu, maksudnya bukan ditentang, nggak disetujuin lah, lebih disuruh gue selalu kerja gitu, kerja kantoran. Nah terus kalau misalnya melihat dari asuransi nih Bang, kalau setahu saya nih, mohon maaf, setahu gue, asuransi itu kan bukannya ada marketingnya juga Bang di situ? Gue kan bukan di marketingnya, gue di bagian inputer. Jadi inputer itu ketika maksudnya kerja di balik layarnya lah, maksudnya kayak nginput orang sakit, datanya gue input gitu, bukan yang gue ngajuin polis segala macam, bukan. Itu kan kalau itu kan memang marketing kan, kalau gue kan data dikasih, udah gue tinggal nginput aja, udah benar-benar di komputer aja gue setiap harinya gitu. Berarti itu kan maksudnya emang jauh banget ya bidangnya dari asuransi. Lo cita-cita jadi pilot nih, habis itu lo kerja di asuransi. Sekarang jadi buka usaha cuci, jual mongke, jual helm, poles. Ya memang jauh sih, cuman yang namanya rezeki kita nggak tahu kan. Betul Bang. Jalur rezeki kita nggak tahu. Ya mungkin kita ngerencana kayak gini, cuman Allah rencananya udah di A, ya udah A gitu kan. Nah, gue sering Bang konsultasi gitu sama teman-teman dari senior yang mungkin alhamdulillahirobbilalamin rezekinya udah pada titik puncaknya. Nah mungkin buat teman-teman Riz Channel juga nih Bang, di balik dari usaha Abang seperti ini pasti ada dukungan dong dari orang-orang sekitar Abang gitu. Nah itu bisa diceritain nggak Bang, dukungan kayak gitu sampai bikin Abang nih sekarang, ya orang kan taunya enak-enak doang nih, bisa sampai seperti ini. Itu mungkin ada ceritanya dong Abang, di kala lo mungkin namanya usaha itu kan pasti ada jatuh bangun kayak gitu Bang, mungkin bisa diceritain Bang. Dukungannya maksudnya berbentuk gimana nih? Kalau misalkan dukungan dari keluarga, ya jelas sih namanya orang tua pasti ngedukung. Terus kayak dari kakak gue juga waktu itu ngedukung lah untuk jualan.
Cuman pada saat sebelum kelihatan nih, usaha gue belum kelihatan, maksudnya belum kelihatan sampai sekarang, gue nggak terlalu didukung gitu. Nggak didukungnya gini, orang tua gue tuh selalu nyuruh gue untuk masalah kerja kantoran gitu. Maksudnya untuk yang tadi gue bilang kan, untuk dagang, ya karena basicnya keluarga gue juga nggak ada yang dagang, kerja semua, maka gue selalu disuruhnya kerja gitu. Sempat gue waktu itu, gue resign, gue diomelin sama nyokap gue. Suruh kerja lagi. Karena kan gue ya namanya lagi nggak ada dagangan, gue bangun siang mulu dong. Betul. Bangun siang, ya leha-leha aja udah di rumah. Nyokap gue marah, gue suruh kerja lagi. Suatu saat gue kerja, gue ngelamar kerja. Cuman namanya emang udah nggak dari hati. Gue udah interview, udah diterima. Hari itu gue hari pertama kerja, gue pulang. Pas gue berangkat gue pulang. Gue pulang, cuman gue nggak pulang di rumah. Maksudnya nggak pulang ke rumah. Gue melimpir ke suatu tempat, gue dalam hati gue gimana ceritanya nih ya, ngomong ke nyokap ya, buat ngeyakinin lah gitu. Ya, akhirnya gue pulang, gue cerita, gue maksudnya gue maunya dagang aja, udah gue nggak mau kerja gitu. Nah udah dari situ nyokap ngerasa ya udahlah emang ini jalannya dia maunya dagang, direstuin. Maksudnya bukan direstuin sih, kayak ya udah kalau mau itu maunya ya udah, gue nggak pernah ditanya-tanya lagi tuh suruh kerja. Ya akhirnya sampai sekarang ya namanya doa orang tua juga ya alhamdulillah gitu berjalan lah sampai sekarang gitu. Tapi di situ kan gini Bang, selalu gue ini kan Risk Channel ini ya, maksudnya ya gue lah sebagai yang ada di sini selalu bertanya gitu kepada teman-teman yang usaha gitu kan, bahwa ketika kita mengagungkan atau membuat orang tua kita seperti raja, maka rezeki kita akan menjadi raja. Itu benar gak sih Bang? Itu masalah prinsip ya. Cuman kalau menurut gue sih iya. Kalau menurut gue prinsip gue benar-benar gimana ya? Ya sama kayak lu bilang tadi Bang. Maksudnya gue benar-benar ke orang tua gue tuh benar-benar bisa dibilang tuh merajakan lah gitu. Apa yang dia mau iya gitu. Walaupun gue nggak ada, cuman gue nggak pernah bilang. Alhamdulillah gue nggak pernah bilang enggak. Walaupun gue nggak ada, cuman gue bilang iya nanti gitu loh. Cuman Allah yang ngasihnya tuh ya beneran iya, cuman nanti gitu loh. Nanti kayak misalkan orang nyokap gue minta ada sesuatu keperluan, walaupun gue nggak ada nih, gue nggak ada duitnya, cuman gue bilang iya nanti. Ya tapi namanya Allah mengizinkan, iya itu aja, ya beneran iya, cuman kita nggak tahu kapan gitu. Maksudnya gue ke orang tua tuh selalu kayak setiap orang tua gue minta itu gue nggak pernah jawab enggak, pasti gue bilang iya walaupun nanti gitu. Cuma kalau misalkan memang ada ya gue kasih langsung gitu, apa yang dia minta gue kasih langsung gitu. Cuman ketika dia minta gue minta, gue langsung bilang nggak ada duit segala macam, karena omongan tuh adalah doa gitu. Gue tuh percaya banget sama kayak bilang orang omongan tuh udah ada doa ya, memang gitu. Maka gue selalu bilang ke orang tua, apalagi orang tua ya, orang tua selalu kayak minta ini gitu, terus gue bilang iya mah nanti, gue bilang gitu. Gue selalu kayak gitu. Maka gue alhamdulillah sampai sekarang nyokap gue tuh setiap apa-apa gue nggak pernah bilang nggak ada. Karena apa? Itu kan jadi doa juga buat gue. Ketika kita bilang enggak, walaupun memang nggak ada, cuman bisa jadi Allah memang nggak bakalin adain gitu. Cuma ketika kita bilang iya nanti, secara nggak langsung kita berjanji lah ke orang tua ya kita nggak tahu juga setelah itu kita ngiyain diaminilah gitu ya, malah jadi ada gitu kan gitu. Intinya untuk masalah kayak gitu kayak kalkulasian manusia, kalau menurut gua sih gua nggak terlalu berpikir ke situ. Maksudnya kalkulasi manusia itu dalam arti gua ngerasa kayak gua nggak ada nih, cuman gua ngerasa gua ada Allah gitu. Maksudnya ya Allah bakal bisa ngasih gua gitu, cuman nggak tahu kapan gitu kan kalau gua kayak gitu. Berarti emang ternyata orang tua menurut Abang sangat berpengaruh ya Bang, dalam Abang nih menjadi semangat terutama, dan juga doanya tuh benar-benar berkah buat Abang gitu. Oh iya, sejauh ini gue berdagang, modal utama gue ya doa orang tua, kepercayaan, setelah itu mengikuti lah. Doa orang tua itu udah paling utama menurut gue ya, paling manjur menurut gue paling manjur. Makanya gue sampai sekarang, sampai detik ini ya, ketika gue ngejual unit, ada orang ngecek unit, gue pasti calling atau enggak. Ketika gue nggak bisa mampir ya, kalau misalkan gue bisa mampir, gue izin, bukan maksudnya gimana ya, bukan izin datang dan minta ini, enggak, maksudnya minta doa gitu. Cuman gue selalu kalau lagi ada yang mau ngecek unit, gue kan ngambil unit di rumah tuh, gue bilang ke nyokap, mah ada yang mau ngecek unit, tolong doain biar laku. Gue selalu begitu.
walaupun gue nggak bisa ke sana, tapi gue SMS atau enggak WhatsApp lah gitu, minta doanya gitu untuk doain ya supaya unit ini laku gitu loh. Intinya gue sih nggak putus sih minta doa orang tua sampai sekarang. Jadi maksudnya emang orang tua itu benar-benar berkah lah Bang ya, berkah dalam usaha seperti itu. Pasti kayak misalnya ini emang sih Bang, ketika saya ngobrol gitu sama teman-teman dari senior-senior yang abang-abang yang udah alhamdulillah seperti abang ini, menurut dari tim Riz Channel abang udah alhamdulillah, pasti kan ada doa orang tua yang selalu meridhoi abang gitu kan. Nah buat mungkin dari teman-teman Riz Channel nih Bang, nah ini pasti teman-teman nih udah ngobrol panjang nih, pasti belum tahu nih usianya Bang Dayat berapa? Saya 27. 27 tahun. Udah seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hitam bulan banyak. Nah, ini nih Bang. Untuk teman-teman Riz Channel nih Bang. Yang mungkin sekarang mulai ingin membanggakan orang tuanya, ingin membuktikan bahwa gue ini bukan anak kecil. Karena usia itu kan bukan panutan dia itu Sukses enggaknya ya? Iya. Nah itu ada ini nggak Bang, mungkin saran buat teman-teman Riz Channel tuh dalam memulai usaha itu yang harus dimiliki tuh harus punya apa dulu sih Bang? Punya percaya diri sih kalau menurut gue ya. Percaya diri, terus kepercayaan ke orang juga. Maksudnya gini, ketika lu dulu sih gue untuk dagang modal ya sedikit lah, cuman ketika lu nggak ada modal, lu bisa kasih kepercayaan ke orang gitu. Ya semacam kayak bisa jadi broker atau apa, itu kan salah satu kepercayaan orang juga kan, modal juga kan, itu salah satu modal yang menurut gua apa ya, nggak ada nilainya lah kayak gitu. Ya, terus di satu sisi juga ya kita sambil berjalan kita bangun relasi, apa sih nih kita mau bergerak di bidang apa sih gitu lah. Nggak mungkin dong kita mau apa ngejual sesuatu tapi kita nggak mengulik apa ya produk itu gitu, maksudnya nggak mengulik apa yang lo mau jual gitu loh. Gitu aja sih. Kalau gue sih dari sejauh ini gue selalu apa ya, berjalan dengan seiring waktu aja sih. Nggak ada yang kayak kiat-kiatnya harus kayak gini, lo harus kayak gini, harus kayak gini. Ya ketika gue nggak ada modal ya gimana caranya gue tetap berjalan gitu. Maksudnya gue nggak ada modal nih pengen jual. Gue kayak waktu itu gue nggak ada modal buat jualan motor. Ya motor orang gue jualin. Lu mau motor mau dijual udah gue yang jualin sini. Gitu lah, gimana caranya? Kita cari kayak gimana. Apalagi sekarang dunia digital tuh menurut gue benar-benar apa ya? Semua orang bisa ngakses lah gitu, maksudnya semua orang bisa apa ya, bisa berjualan gitu dengan gampang, kayak udah ada rekening bersama, udah e-commerce sudah di mana-mana gitu. Jadi untuk berjualan di digital marketing itu menurut gue udah mulai gampang gitu. Beda banget sama kayak gue dulu 2012 itu benar-benar apa ya, head to head lah bisa dibilang. Lu mau jualin ya lu harus gedor-gedor pintunya dulu gitu kan, harus punya kontaknya, harus apa ya, harus kenal ketemu sama orangnya gitu loh untuk masarin barang lu gitu. Begini Bang Dayat, menurut abang itu sukses itu apa sih Bang? Sukses sampai sekarang gue masih nggak ngerti sukses itu apa beneran. Ya gue bilang tadi, gue selalu ya berjalan aja udah, kayak usaha gue begini ya alhamdulillah selalu ada peningkatan ya alhamdulillah gitu kan. Cuman gue nggak pernah untuk matokin, kok gue udah kayak gini gue udah sukses banget ini, enggak, gue ya tetap berjalan aja. Cuma gue ngerasa ketika gue udah sukses itu ngerasa kayak ya gue udah berguna lah untuk banyak orang, terus apalagi ke orang tua gue gitu, maksudnya gue bisa menjadi anak berbakti lah kepada orang tua. Cuman kan gue nggak tahu gue jadi anak berbakti atau belum ya kan. Yang tahu kan itu kan cuman orang tua gue gitu. Ya, maka gue sampai sekarang ya dibilang sukses, ya sukses tuh apaan sih? Gue jujur aja gue sampai sekarang gue nggak tahu. Makanya ketika orang ini udah sukses gini nih, gue aja nggak tahu sukses apaan gitu. Sampai sekarang bilang kayak tadi Bang Ariel bilang dia sudah sukses gini nih. Ya gue aja nggak ngerti suksesnya gimana. Gue ngerasa ya kayak gue sekarang berjalan ya udah berjalan begini. Gue ada usaha gini alhamdulillah gitu. Ketika gue ada penambahan usaha ya alhamdulillah juga gitu kan. Gue berarti kan ada karyawan apa ya, ada karyawan, terus gue bisa membantu orang sekitar gitu kan ya alhamdulillah gitu. Sejauh ini sih yang selalu gue ucapin ya selalu alhamdulillah aja. Nah terus gini Bang, dulu nih kembali lagi ke cita-cita nih Bang. Cita-cita abang ini kan dulu adalah menjadi seorang pilot. Tiba-tiba menjadi asuransi. Iya, sekarang betul. alhamdulillahirobbilalamin udah seperti ini nih Bang. Betul. Nah terus cita-cita abang di sekarang ini nih,
cita-citanya apa Bang? Banggain orang tua lah yang pasti. Udah top of the topnya gue lah. Gitu. Ya nggak ada apa lagi ya kalau misalkan untuk kayak gue punya sesuatu hal itu ya udah mengiringin aja lah. Gitu. Cuma kan kalau ketika gue udah ngebagiin orang tua gue ya insya Allah gue udah kayak gitu tuh udah mau ngikutin aja. Apa yang gue mau punya ya udah tinggal ngikutin aja gitu. Gue sih nggak ada apa ya untuk kayak punya ini punya itu nggak jadi patokan buat gue sih. Kalau gue ya maksudnya ya nggak terlalu muluk-muluk lah bisa dibilang. Nah cuman gini, ini bagus banget ya, berarti orang tua itu adalah segalanya Bang ya untuk Oh iya, ini. untuk kayak gue buka usaha segala macam ya semuanya kayak gue buka cucian aja gue kan sebelum gue cerita sama orang tua gue minta restu sama orang tua gue minta izin bahwa ada mau buka usaha gitu mohon direstuin gitu terus minta doanya juga itu udah pasti gue kalau gue gitu. Ya jadi menyikapi usia abang yang 27 tahun itu. Nah, itu kan masih muda banget tuh Bang. Maksudnya harusnya kan pura-pura gitu maksudnya. Dikit lagi 30 udah. Harusnya senang-senang dulu gitu Bang. Nah, buat teman-teman Riz Channel juga nih Bang. Ya kan? Banyak juga mungkin teman-teman yang di usia abang ini kan masih mungkin ya teman-teman Riz Channel masih ada yang senang-senang terus hura-hura, mungkin masih nggak berpikir bahwa seperti Bang Dayat ini kan luar biasa banget gitu loh. Nah sampai akhirnya abang kan ada nih Bang orang yang hidup udah dah gue senang-senang aja dulu nanti aja gitu. Nah apa sih hal yang memutuskan Bang Dayat sampai sekarang itu gue pengen udah orang tua aja itu sampai akhirnya fokus gitu loh sampai sekarang ini itu apa sih yang membuat dengan usia abang yang muda menurut tim Riz Channel kami ini masih muda nih 27 tahun apa tuh yang membuat abang kayak gitu? Fokusnya gue benar-benar fokus ketika gue udah married sih. Pas gue udah nikah, gue udah yang ngerasa kayak ya udah apa ya buat apaan gue udah macem-macem lagi lah gue mau hura-hura mau kayak gimana udah tujuan gue kan keluarga orang tua udah kayak gitulah. Terus kayak misalkan gue mau macem-macem ya udah nggak zamannya lah kalau menurut gue. Gue udah married, gue udah punya istri, apalagi sekarang gue udah punya anak. Mau senang-senangnya ya gue mau senang-senang sama keluarga. Senang-senangnya sama keluarga kan tujuannya udah beda. Ketika kita single ya, lu kan single kalau single lu tujuannya apa sih kalau nggak buat yang lain-lain? Berarti kalau misalnya usia kayak lo, berarti harus cepet-cepet nikah dong. Ya gue tahu juga kalau itu kan masalah ini sendiri ya. Kalau gue sih kemarin nikah cepet juga karena udah gue udah capek juga gitu mau ngapain juga sih gitu kan. Pacaran juga. Ngelawan pacaran juga mau ngapain juga. Dosa mulu. Tapi bener gak sih Bang kadang-kadang gini Bang. Gue heran kan sama temen-temen kadang-kadang ya udah lu cepet-cepet nikah. Nanti ada rezeki istri, rezeki anak. Nah itu gimana tuh Bang? Percaya sih gue. Apa membuat lo percaya itu? Karena ketika ya gue kan namanya usaha itu kan ada naik turun, ya kan. Gue akuin pada saat gue masih sebelum nikah itu jauh sebelum nikah, gue lagi enak-enaknya tuh. Nah itu yang lu bilang kenapa sih nggak senang-senang aja? Gue udah gitu loh, gue udah capek. Belum merasakan. Gue udah terjun, gue udah jual apaan aja. Lu mau gimana lagi udah dah. Gue ketemu sama bini gue, gue ketemu, dulu mau nggak nikah sama gue? Langsung gitu. Iya beneran. Gue dicomblangin sama temen gue, sama temen SMA gue dicomblangin. Udah gitu bini gue itu gak mau namanya pacaran. Ya udah nikah sama gue lah. Masih muda ditantangin, gue tantangin balik kan, gue nikahin tuh bocah. Dan alhamdulillahirobbilalamin sekarang berkah ya Bang ya. Alhamdulillah. Itu pun gue pas lagi married itu lagi mau married, gue kan kenalan cuma 3 bulan. Setelah itu jenjang itu gue setahun. Nah dari setahun itulah gue ngumpulin uang untuk biaya nikah juga. Itu gue benar-benar gue beraniin aja sih pas nikah itu. Pada saat nikah pun itu perjuangan juga tuh Bang ya? Nggak ada duit Pak, beneran gue nggak ada duit. Gue tetap jualan. Maksudnya gini, jualan itu kan kita butuh modal. Betul Bang. Ya kan, ada duit gue ada. Cuman ketika gue pakai semua, lah besok gue makan apa? Betul. Ya kan, nah pas ini ada cerita lagi nih. Pas gue lagi mau married itu, gue lagi drop-dropnya. Maka gue beraniin untuk nikah, duit dagang gue tuh kepake setengahnya. Nah, namanya apa ya? Ketika kita mau kayak nikah kan salah satu yang disunahkan lah ibaratnya disunahkan. Gue menjalani itu ada aja rezeki.
beneran ada aja rezeki. Namanya dagang gue laris, terus jualan gue ini laku segala macem, ngumpulin tuh gue. Sampai pas gue nikah, pas nikah itu gue sempet jual mobil gue. Gue jual mobil gue karena apa? Gue nggak ada duit buat apa ya? Gue mau gedein jualan helm gue dulu waktu itu. Maksudnya gue mau banyakin lah stok gue. Gue jual mobil gue udah. Gue bilang sama bini gue, nanti kalau apa-apa Grab aja. Ya dia oke, udah nggak masalah. Ya udah. Setelah itu, nah saking gue nggak ada duit juga, gue sempet kerja tuh mas gue. Bang, gue sempet kerja di asuransi lagi gue. Gue sempet kerja lagi, gue dikontak sama mantan bos gue. Ya, kamu kerja di sini sama saya ini. Itu di asuransi dulu bang? Gue selalu kerja di asuransi. Karena track record gue di asuransi, bos gue manggil gue lagi. Ditambah gue lagi nggak ada duit, gue kerja lagi pak setahun itu. Nggak nyampe setahun lah, gue kerja lagi. Intinya berapa bulan gue kerja lagi. Cuman kerjanya emang bos gue tuh ngejaminin fleksibel waktu. Nah cuman seiring berjalannya waktu yang namanya dibilang rezeki, ada aja lah gue ngumpulin modal pelan. Akhirnya gue resign lagi. Gue fokus, bener-bener gue fokus, ya udah berjalan. Tetep ya alhamdulillah banget, bener-bener alhamdulillah. Maksudnya bisa dibilang dulu pas gue lagi selesai pernikahan, itu modal gue tuh nggak nyampe 50 juta. Modal gue. Untuk apa tuh bang? Jualan. Nah dulu jualan yang kita ini tahun berapa bang? Itu yang mana nih? Yang pas gue cerita? Yang 50 juta ini? Itu pas merit gue tuh baru 3 tahun lah, berarti 2017. Oh 2017. Nah gue tuh ya pas gue lagi 2012 itu sampai kan kerja sambil jualan, terus resign. Gue buka cucian di Gamprit tuh. Yeah. Gue buka cucian di Gamprit lagi naiknya. Bukan ini ya bang ya? Bukan yang sekarang ini? Bukan, kalau ini kan baru. Pas di sana gue lagi alhamdulillah banget lah, maksudnya gue pendapatan lumayan. Ya gue namanya anak muda lah, kerjanya foya-foya segala macem. Ya habis lah duit gue pengeluaran banyak, pemasukan nggak ada karena gue nggak dagang, main mulu kan. Betul bang. Nah pas udah gue lagi habis-habisnya, gue udah ngerasa kayak aduh gue selama ini gue ngapain aja sih gitulah. Di titik itulah gue ngerasa kayak udahlah gue pengennya nikah aja gitu. Nah jadi alhamdulillahirobbilalamin banget nih Bang Dayat udah mencapai titik seperti ini yang menurut kita itu udah alhamdulillahirobbilalamin banget deh Bang Dayat. Nah terakhir nih Bang, saran-saran buat temen-temen Riz Channel Bang yang baru buka usaha. Iya, itu gimana Bang? Tetap semangat sih, kunci utama ya. Ada kan kayak usaha lagi ngedown lah. Usaha boleh ngedrop lah, cuman semangat nggak boleh. Itu harus kunci utama banget sih. Itu udah benar-benar kalau buat gue ya, kayak usaha gue lagi ngedrop nih, ya udah semangat gue ya tetap semangat gitu. Kalau di salah satu usaha lagi ngedrop, kita cari lain yang gimana gitu. Maksudnya kita cari keran lain lah untuk dibuka supaya ngeluarin air lagi gitu kan. Ya nggak sih? Masa ngeluarin air dari mana? Kan ibaratnya suatu rezeki kan, suatu usaha itu kan keran. Kita peribahasakan. Ada temen gua. Gak apa-apa, udah lanjut aja terus. Alhamdulillahirobbilalamin nih, terima kasih banget nih Bang Dayat udah sharing. Nah jadi kesimpulannya adalah untuk usaha tuh nggak gampang teman-teman, perlu perjuangan dan intinya adalah doa dari orang tua. Nah jadi buat kalian dukung terus channel ini apabila bermanfaat untuk kalian dengan cara subscribe Riz Channel, dan kita menerima saran dan kritik apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terus ikuti Riz Channel, humble and respect. See you guys. Thank you ya.